Shalom Jemaat Tuhan, saya Kinanya Nadine akan menyampaikan info sepekan. Mari teman-teman, hadirilah Fellowship Youth pada hari ini setelah ibadah selesai. Jangan lupa datang ya teman-teman. Mari keluarga-keluarga kembali aktif mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga bisa diadakan dengan teman, keluarga, ataupun tetangga terdekat. Bila membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 16 November 2023 jam setengah 7 malam di gereja, disertai perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang di gereja. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 19 November 2023 jam 5 sore di gereja disertai perjamuan kasih. Setelah Fellowship Pelayan Tuhan akan diadakan pemotretan untuk kalender 2024. Pemotretan terbagi dua sesi. Yang pertama adalah tim ibadah raya, yang kedua adalah tim praise and worship. Diharapkan seluruh pelayan untuk bisa hadir dalam Fellowship Pelayan Tuhan. Budget Natal 2023 sebesar Rp20.000.000. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul adalah Rp9.551.000. Kekurangan dana untuk Natal adalah Rp10.449.000. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dana Natal di tabungan masing-masing yang akan dibagikan hari ini. Bila belum memiliki kartu tabungan, bisa menghubungi Ibu Krisma atau Ibu Atik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023. Katekisasi baptisan air setelah ibadah raya. Pendaftaran penyerahan anak usia 0-12 tahun kepada Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Shalom, bersama dengan saya Dina akan menyampaikan info Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur gereja kita yang ke-39. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan merayakannya bersama-sama pada hari Minggu tanggal 3 Desember jam 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih yang sudah disediakan oleh masing-masing wilayah. Halo adik-adik dan para orang tua, diberitahukan bahwa Natal Victorious Kids akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 10 pagi di Dolan Sawah. Yuk datang semua ya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bersukacita bersama dalam ibadah perayaan Natal GBI Ebenezer yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember jam 5 sore. Ibadah pembukaan awal tahun 2024 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Demikianlah info rangkaian Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Marta Sukini pada tanggal 7 November. Clara Chevalier Iga Santoso pada tanggal 9 November. Bima Balajaya Santoso pada tanggal 10 November. Sean Kenzi Kadensa Adam pada tanggal 11 November. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Tahun 2023, tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari lambaikan tangan kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kita buat Tuhan. Sebab Allah kita, Allah yang luar biasa dan kehadirannya senantiasa melindungi kita, menolong kita, memampukan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Mari jemaat. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah Yesus, kami memuji.
mampu bangkit berdiri. Ya Allah, siapa Tuhan? Dia ada di sini siap melawan setiap kita. Urabaga ya Allah, sikipini ya Allah, siapa ya Allah, maka ya Allah, bibi ya Allah, siapa ya Allah, siapakah kami Tuhan? Engkau menjadikan kami biji matamu begitu berharga, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang termulia, termanis, terindah dalam hidup kami. Ya Bapa, ya Allah, sikipini ya Allah, siapa ya Allah, maka ya Allah. Penuhi setiap kami Tuhan, biar kami merasakan Engkau di tempat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Roh, selamat setiap kami terima kasih Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami akan selalu kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar kasih bagi setiap kami Tuhan. Biarlah lapas, biarlah lapas, Yesus Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Dimengerti sungguh besar. Sungguh indah
kebaikan-Mu setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau fokus memuji Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini. Kami taruh setiap beban kami untuk kami memuji Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami puji, kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu sempurna atas setiap kami, biar kami menikmatinya Tuhan. Kami bersyukur, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan di tempat ini? Mari angkat tangan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Di tempat ini. Untuk itu mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupan sejati di dalam hidup kita, dalam hati.
betapa dalamnya. Katakan. Mari sama-sama katakan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus, sempurnalah kehidupan, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus tuh, sempurnalah kehidupan, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang capek boleh duduk, yang masih mau memuji Tuhan bangkit berdiri bersama saya. Pujian ini tolong dibuka dulu. Tahun Yobel itu apa? Tahun pembebasan. Yang di depan ini jingla-jingla bukan berarti tidak ada masalah. Masalahnya banyak, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat setiap kita. Amin. Berlaku juga buat Bapak Ibu dan Saudara. Tahun pembebasan buat kita. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan, kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh mari yang melompat. Lompatkan ke saudara, seperti ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Setiap gereja yang ini tahun
dari pagi, siang, sampai sore hari ini. Tuhan juga hadir, Tuhan juga merawat, Tuhan juga memberkati, Tuhan memakai seluruh pelayan-pelayan-Mu hingga sepanjang pagi, siang, sore hari ini. Indonesia Sekali lagi. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang mulia, yang mulia, tobatkan, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Ibu Dwi akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau melihat kedalaman setiap hati kami sebagai orang tua. Membawa anak-anak kami berpasrah kepada Engkau sebab kami tahu kami tidak memiliki kemampuan yang lebih dari apapun ya Tuhan, selain dari kekuatan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan membimbing anak-anak kami ini di dalam takut akan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan di dalam seluruh kehidupannya boleh menjadi berkat bagi sekitarnya. Jika sebentar mereka akan mengikuti ibadah sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, sehingga mereka boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Engkau memberkati guru-guru yang akan mengajar. Berikanlah kepada mereka hati yang mengasihi anak-anak, sehingga anak-anak ini bisa sehingga guru-guru bisa membawa anak-anak untuk datang kepada Engkau dengan segenap hati mereka. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Kita mempersiapkan diri untuk doa syafaat. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. pelan untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Siapakah kami yang oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Engkau merancangkan hal-hal yang baik. Bahkan Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, padahal kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi oleh karena kasih-Mu, oleh besarnya anugerah-Mu,
kami diselamatkan, dan kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami juga boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu melalui pujian penyembahan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena ini satu anugerah. Kami boleh punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat. Menaikkan pujian bagi Tuhan. Indonesia bersukacita, bermazmur bagi Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Pakai setiap yang melayani dengan kuasa urapan-Mu, sehingga surga juga digetarkan oleh pujian penyembahan kami. Malaikat Tuhan bersorak-sorai ikut bersukacita. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Begitu banyak persoalan yang dihadapi, begitu banyak hal-hal yang kami tidak mengerti. Tapi satu hal, ketika kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang besar, Engkau yang tidak dibatasi kuasa-Mu itu akan melawat bangsa kami. Kami mewakili pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Ampuni segala dosa, ampuni segala pelanggaran pemimpin-pemimpin negeri kami. Bahkan ampuni dosa-dosa kami orang percaya yang masih hidup di dalam dosa, sehingga lawatan Tuhan boleh terjadi. Negeri kami dilawat oleh Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi, damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah-limpah atas bangsa Indonesia. Dan secara khusus pagi hari ini kami menyerahkan Bapak Presiden dengan jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Mohon hikmat-Mu, mohon campur tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya kalau Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menetapkan dan menentukan. Yang kami tahu bangsa Indonesia akan baik-baik saja karena Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemilu yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tuhan akan memberkati dari rencana, dari mulai musim kampanye sampai nanti terlaksananya pemilu. Biarlah tangan Tuhan yang terus bekerja, Tuhan yang terus memberkati, sehingga yang akan terpilih menjadi pimpinan di negeri ini adalah orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Begitu juga mereka yang akan duduk di dalam lembaga legislatif. Biarlah Tuhan juga yang akan menetapkan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memilih, Tuhan yang akan menuntun dan menetapkan, sehingga siapapun yang akan terpilih itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Dan segala bentuk roh intimidasi, segala roh perpecahan, roh kebencian, roh huru-hara, roh adu domba yang bukan dari Tuhan, kami sepakat, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus, sehingga pemilu boleh berjalan dengan aman, pemilu boleh berjalan dengan damai. Berkati aparat-aparat yang menjadi penanggung jawab, baik itu TNI, Polri, bahkan seluruh angkatan yang ada. Tuhan memberkati dengan wibawa surgawi, Tuhan memberkati dengan roh keadilan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan semua tanggung jawabnya dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami, dari daerah-daerah, dari seluruh pelosok tanah air, bahkan media yang dipergunakan, media cetak, media elektronik, bahkan melalui mulut-mulut orang percaya.
Tuhan akan memberkati sehingga pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia boleh percaya kepada Tuhan, diselamatkan di dalam nama Yesus, dan setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya layak untuk dipuji. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk negara Israel maupun negara Palestina yang saat ini Tuhan izinkan sedang bertikai. Kerinduan kami Tuhan, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan boleh melimpah-limpah menjamah setiap pemimpin, menjamah setiap mereka yang sedang bertikai. Karena damai sejahtera Tuhan ketika melawat menjamah hati mereka, maka tidak mustahil perdamaian boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang menjadi korban. Mari Bapa, Engkau sendiri akan melawat mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan. Berkati para medis yang membantu sebagai relawan, berkati dengan kekuatan, kasih yang dari Tuhan, sehingga setiap korban boleh dilayani, boleh dirawat, dan pada akhirnya mereka akan menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang saat ini masih kekurangan dana. Kami percayakan semuanya di dalam pengaturan tangan Tuhan, karena kami tahu seperti tahun-tahun yang lalu Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati sidang Jumatmu di tempat ini dengan limpah, sehingga mereka juga boleh menyisihkan sebagian dari berkatnya untuk berpartisipasi, untuk meringankan beban panitia, sehingga pada akhirnya seluruh kebutuhan bisa tertutupi. Bahkan Tuhan memberkati seluruh rangkaian yang direncanakan, biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan, dan di dalamnya Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu keluarga pastori. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Denny Wijaya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Grace. Kami berdoa untuk Tangga Lipialo. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Tony Titus. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri yang terus memakai, Engkau sendiri yang terus melengkapi, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau mendengar firman Tuhan. Setiap orang berproses, tapi dengan percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang nyata, kemenangan demi kemenangan akan kita hadapi, kita akan rasakan. Amin. Kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku menyembah
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin di sini kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Hanya hadirat-Mu, di dalam hadirat kemenangan terjadi. Hadirat-Mu di sini, zaman ikini amore nala masikini. Ikini amore nala masiri namore. Hanya hadirat sungguhnya. Satu hal yang kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, bahkan nyata di hidup kami. Dan satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kami, kemenangan. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, kehadiran, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami nyata. Kami sebentar merenungkan firman, mendengar firman. Kiranya Tuhan yang terus menguasai hati pikiran kami, supaya hanya perkataan-Mu, pernyataan-Mu, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan hidup kami berjalan dalam janji Tuhan setiap hari, yang terus membawa kami dalam jalan kemenangan. Terima kasih, kami siapkan hati untuk menerima, mendengar firman Tuhan, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita pagi hari ini, haleluya. Sudah mulai turun hujan walaupun tidak terlalu lebat ya, masih rintik-rintik. Jadi agak merubah suasana, lebih dingin begitu. Apa masih tetap panas hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Siang hari masih ya? Situasi cuaca boleh silih berganti, tapi setiap kita orang percaya memiliki hati yang tetap adem dan ayem ya. Ya selamat datang juga yang dari luar kota. Lambaikan tangan yang barusan datang dari luar kota. Ya Bapak Ibu Saudara, ada beberapa keluarga yang memang dari luar kota, termasuk dari Ungaran itu luar kota ya, betul ya Pak Kanto ya. Ya, puji Tuhan. Yang dari Semarang juga ada, ya, ada yang dari Jakarta juga. Selamat datang. Di Jakarta sudah dingin Ibu? Oh sudah.
Di dalam ruangan dingin, di luar panas. Oh baik ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup berdisiplin. Karena sebagai orang-orang percaya, apalagi kita ditetapkan sebagai murid Kristus, kita harus punya sikap hidup yang disiplin secara rohani. Ada satu cerita di mana seorang pemudi dari sebuah desa yang agak pelosok itu mencoba keberuntungan untuk bekerja di luar kota, artinya di kota besar begitu. Dan dia mendapatkan pekerjaan di sebuah keluarga yang cukup kaya sebagai asisten rumah tangga, ART ya. Dia bekerja di situ dengan baik, dengan setia. Selang beberapa lama keluarga itu memang baik, dia menikmati pekerjaannya. Tapi ada satu peristiwa yang tidak baik-baik saja terjadi atas kehidupan pemudi tersebut yang dari desa bekerja di kota. Ya saya sebut namanya yang agak familiar gitu. Pemudi itu namanya Inem ya. Ainem, jadi 1 sama 6, Ainem ya, ya. Ya dia bekerja di sebuah keluarga di kota. Tapi waktu berlanjut terus berlangsung, tidak lama kemudian didapati pemudi ini kedapatan ilham atau hamil maksud saya. Ya. Ternyata keluarga itu kaget loh. Ini siapa ini yang bersalah atau si Inem ini melakukan perbuatan yang terlarang dengan sopirnya, ya begitu. Sehingga keluarga itu sangat marah dan akhirnya memberhentikan Inem dan sopirnya. Sopir dari keluarga itu pulang ke tempat masing-masing. Dan buat si Inem itu sebuah masa depan yang tidak ada harapan. Dia kembali ke kampungnya, ke desanya, dan akhirnya diterima oleh orang tuanya kembali dalam keadaan sepertinya sudah tidak ada harapan, terpuruk karena dia hamil. Dia kembali ke desanya dan dia memutuskan untuk tetap mempertahankan kandungannya sampai akhirnya pada waktunya si jabang bayi itu lahir dan dia merawat dengan kasih sayang seorang ibu walaupun bapaknya melarikan diri ya. Bapak yang gak jelas itu melarikan diri, tapi dia merawat dengan kasih ibu. Tapi kelahiran seorang anak itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Dan dalam perawatan segala keperluannya, dia berpikir loh, kalau saya merawat saja tidak ada penghasilan kan, bagaimana ini? Sebaiknya saya kembali bekerja. Dia menyerahkan kepada orang tuanya si kecil ini dan berkata, saya kembali akan bekerja untuk sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap anak ini. Saya bekerja kembali ke kota di keluarga yang lain tentunya, karena keluarga yang pernah dia tempati untuk bekerja sudah menolaknya, sudah memberhentikan dari pekerjaannya. Dia bekerja di lain keluarga di kota yang besar. Dan karena pengalamannya mengasuh anaknya sendiri, maka dia bekerja sebagai babysitter ya. Dia menawarkan diri dan diterima di sebuah keluarga. Kebetulan keluarga itu keluarga orang percaya. Dia diterima dengan baik, dengan kasih, dianggap sebagai keluarga sendiri, merawat anak-anak yang ada di keluarga itu dengan baik ya. Kalau makan ya makan bersama. Bahkan anehnya begini, kalau diajak foto, ya foto bersama begitu. Tapi semua foto tanpa terkecuali begitu. Apalagi gereja kita ini kalau foto sesuatu yang membahagiakan ya. Jangan lupa nanti setelah ibadah beberapa diajak foto beberapa. Iya. Itu sebabnya si Inem bahagia di situ. Keluarga itu ternyata memiliki anggota keluarga dari Belanda. Jadi
opa-oma dari Belanda tiba-tiba main ke Indonesia, mereka datang di Indonesia, disambut dengan sukacita. Biasa kan kalau keluarga besar kumpul, foto kembali ya, foto. Si Inem juga diajak foto, senang ya, walaupun di pinggir, di pojok begitu diajak foto. Dan foto itu berlalu begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Oma opa itu membawa foto itu ke Belanda. Lah, keluarga yang di sana cukup banyak di Belanda lihat-lihat foto. Loh, ini yang mojok sendiri ini siapa ini, yang dalam bahasa Jawa yang depipis di pojok? Oh itu si Inem. Loh, oh ya, dia masih sendiri. Iya sendiri. Ternyata keluarga di Belanda itu ada yang lajang tertarik dengan si Inem ya. Waktu berselang rombongan keluarga di Belanda datang ke rumah keluarga yang di Jakarta, di keluarga besar itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang dari Belanda itu jatuh hati pada si Inem ya. Diajak dilamar, diajak menikah, dibawa ke Belanda. Apa yang terjadi? Waktu berselang ya cerita itu lupa. Keluarga dari Jakarta main ke Belanda dan ikut berbahagia. Kenapa? Karena ketika mereka datang, si Inem lagi apa? Lagi bermain piano. Loh, mana suamimu? Suami saya lagi masak di dapur. Ini satu cerita yang sepertinya lucu, tapi ini sebuah fakta yang menunjukkan bahwa keadaan apapun yang dialami, kalau diresponi dengan baik dan benar, masih ada harapan, apalagi di dalam Tuhan. Amin. Jadi seterpuruk apapun keadaan kita, tapi kalau kita punya respon, tanggapan yang benar terhadap kesulitan, masalah, bahkan keadaan kita yang seolah-olah tanpa harapan, Tuhan memberikan harapan. Jadi firman Tuhan kan jelas mengatakan, orang benar tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Amin. Ya. Ketika kita punya respon yang benar, Tuhan angkat. Apalagi kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ada campur tangannya dalam situasi yang salah sekalipun, berdosa sekalipun, terpuruk sekalipun. Kalau kita datang pada Tuhan, kita punya respon yang benar, kita diangkatnya, dikembalikannya. Bahkan pada waktu yang tepat, kita melihat kebaikan Tuhan itu nyata atas kita. Janji Tuhan pasti terjadi kalau kita setiap hari punya reaksi respon yang benar. Apalagi di dalam Tuhan, respon kita kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kepada setiap kita yang datang pagi hari ini, apapun keadaan kita, apapun situasi, kondisi yang kita alami, mari miliki respon yang benar. Pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Siapapun kita, Tuhan itu tidak melihat muka, keadaan kita, tidak pernah membedakan kita. Dia melihat hati kita yang punya tanggapan, yang punya respon, yang punya hati yang bertobat, yang punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan pasti dia memulihkan keadaan kita. Amin. Orang dunia bisa berkata dan boleh menetapkan roda itu berputar. Memang roda itu berputar, dimanapun roda berputar ya. Tapi hidup orang percaya ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan, mengalami hal-hal yang baik, bahkan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Kalau saya kembali mengingat cerita si Inem tadi, jarang ya terjadi begitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa membalikkan keadaan. Asal hidup kita mau bertobat, mau hidup benar, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang buruk, terpuruk sekalipun, terjatuh sekalipun. Istilahnya dalam bahasa Jawa, orang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, delosor, tapi itu di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kembali. Amin. Ya, tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan. Asal Tuhan itu menciptakan setiap kita orang percaya itu punya kehendak bebas, punya pilihan, punya keputusan. Dan kalau kita meresponi, mengambil keputusan dengan benar di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan,
itu pasti kemenangan akan dinyatakan pada waktunya. Amin. Jadi jangan pernah berputus asa ya. Jangan pernah suka ini loh dalam hidup kita nelongso tahu. Alah koyong ini. Perkatakan kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita dari setiap kesalahan, kutuk, hal-hal yang tidak baik. Karena kebenaran itu Yesus sendiri, pribadi, Tuhan yang punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Apalagi kita sebagai murid Kristus. Ya, sebagai murid itu kita tahu bahwa murid itu harus mengikuti apa kata gurunya. Ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita menyikapi kehidupan ini seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada muridnya, anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Bapak Timotius. Ya. Yang tertulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai 16. Dengan cepat saja saya akan bacakan buat setiap kita, itu menjadi peringatan dan mengingatkan kita supaya kita menjadi murid yang baik, yang nurut, yang berdisiplin, sehingga kita boleh melihat bahwa rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kalau nenek mestinya tua ya, betul ya. Ini kalimat Paulus memang sangat tepat ya. Kalau nenek-nenek muda nanti jadinya centil. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam apalagi tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca apa? Kitab-kitab suci. Masih membaca kitab suci? Masih Bapak Ibu? Amin. Pembacaan terakhir kapan? Baca terakhir hari ini atau kemarin atau 2 bulan yang lalu? Ya, ini bukan soal bacanya, tapi kita mari bertekun begitu ya. Sampai mana tadi ayatnya itu ya? Kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi tanpa kedisiplinan yang dijaga terus-menerus, kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus tidak akan mengalami pertumbuhan. Anak saja kalau dirawat dengan baik pasti bertumbuh. Amin. Jadi pasti dari kecil menjadi besar. Tapi seringkali orang tua berkata, kamu sudah dari kecil saya besarkan kok berani saya kecilkan loh. Enggak bisa kan, tetap bertumbuh ya. Itu sebabnya disiplin rohani apa yang harus dijaga seorang murid Kristus. Kita belajar dari pengertian disiplin. Disiplin itu dalam pengertian singkatnya itu tertib, taat, konsisten. Ya kalau dijabarkan panjang tapi singkat saja. Artinya disiplin itu tertib, taat, konsisten. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan.
ketertiban. Ingat, perhatikan. Jadi kalau roh Allah di dalam kita, kita pasti hidupnya tertib, tidak sembarangan. Amin. Taat dan konsisten. Taat itu ngikuti, nurut apa kata Tuhan. Konsisten itu nurutnya bukan hari ini nurut, besok lupa. Ya. Besok lagi tambah lupa, nggak ingat. Tapi nurut itu terus menerus, tertib secara kontinu. Hari ini nurut, besok dan seterusnya taat. Itu sebabnya kita perlu menjadi murid yang disiplin. Amin, Bapak Ibu. Ya, seperti kalau murid sekolah gitu disiplin. Hari Senin pakai seragam putih. Ya, pakai putih. Jangan berhubung saya suka biru, saya pakai biru misalnya sebagai siswa. Itu namanya tidak tertib, tidak nurut. Itu enggak pantas jadi murid. Pantasnya jadi apa? Jadi guru. Ya, ini agak selain guru itu apa? Tapi ini salah ini. Seringkali kita ini kalau setelah jadi murid, bekerja dan jadi guru, kita salah mengartikan. Guru itu digugulan, ditiru. Kalau guru yang salah, digugulan, diguyu. Ya. Itu sebenarnya jadi guru, diperhatikan perkataannya dan diteladani. Amin. Di sini ada yang menjadi guru, lambaikan tangan. Ibu Rina. Oh istri ya, istri saya. Guru itu juga termasuk dosen juga ya Bu Titi ya, Pak Rote. Iya. Jadi punya murid-murid, punya mahasiswa yang harus didisiplin ya, ditertibkan. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius apa yang perlu didisiplin dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Disiplin dalam apa? Ajaran. Sebab apa? Ayat 6, 13, 16 menekankan bahwa sebagai murid Kristus terdidik dalam soal-soal pokok iman. Jadi seorang murid Kristus itu adalah mereka yang tidak berhenti belajar, tekun mempelajari kebenaran, pokok-pokok iman yang mendasar. Seorang murid Kristus dia harus yakin dan pasti mengenai keselamatan. Kalau kita ditanya orang, Bapak Ibu saudara, kehidupan kita setelah kematian pasti pindah ke alam lain. Bapak Ibu percaya bahwa nanti setelah pindah ke alam lain selamat? Dan seringkali kita sebagai murid tidak terdidik dengan pengajaran iman. Ya mudah-mudahan selamat ya. Kalau swarga nunut neraka katut. Ya saya mencoba untuk berbuat baik sehingga Tuhan akan membuka pintu selamat itu. Sebagai murid Kristus harus yakin dan pasti belajar tentang dasar iman kita bahwa keselamatan itu ya dan pasti di dalam Yesus. Amin. Karena apa? Karena keselamatan, tempat yang kekal itu dijanjikan oleh pemiliknya sendiri, bukan oleh calo. Tahu calo? Calo itu kalau kita pernah ke terminal, calo itu menawarkan bis jurusan yang dituju. Ya ke Solo, ke Semarang, ini kemana? Ke Denpasar, silakan naik. Calonnya ikut naik enggak? Ya enggak, calonnya ditinggal. Tapi kalau pemiliknya yang mengatakan, kita pasti percaya. Surga ada banyak tempat. Kamu percaya kepadaku atau tidak? Kalau aku pemilik surga, percaya, tempat disediakan. Itu dasar keselamatan yang membuat kita yakin dan pasti bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu pasti. Jadi sebagai murid kita harus yakin dulu, belajar untuk mendalami, mempelajari soal iman, sehingga jangan sampai kita ini sudah Kristen sejak zaman Pangeran Diponegoro, tapi ditanya keselamatan ya mungkin selamat mungkin ya. Apalagi tetangga saya ada Pak Slamet itu ya, enggak begitu. Tapi harus pasti dan menjelaskan karena kita belajar ya, tentang ketuhanan Yesus juga. Loh, oh Tuhanmu Yesus? Ya dia kok orang lain menganggap nabi kok. Ya saya ikutlah nabi. Kurang pasti. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Pencipta langit dan bumi. Contoh
ketika Yesus menjadi manusia dan di dunia dia didatangi oleh orang yang buta sejak lahir. Ingat cerita peristiwa itu dalam Injil? Orang buta itu datang, Yesus apa yang dia lakukan? Dia itu meludah di tanah dan di tanahnya itu diaduk-aduk. Dia lagi apa itu? Lagi iseng atau ya santai bro, sabar? Bukan. Dia itu menciptakan bola mata, biji mata, karena dia pencipta. Saudara kalau memperhatikan ayat itu lewat gak? Dia ngadukan, dia membuat, karena dia pencipta. Manusia diciptakan dari debu tanah. Dia buat, gak punya bola mata mungkin yang buta itu. Digawe, kapan buatnya tuh? Sekarang, karena dia pencipta. Masih ragu? Tuhan pencipta, Yesus pencipta. Langit dan bumi, dia pencipta. Dia melakukannya waktu dia turun menjadi manusia. Lihat, dia aduk-aduk tanah. Bukan iseng kayak anak-anak itu main tanah, bukan. Dia lagi menciptakan organ tubuh manusia yang kemudian ditempelkan di mata orang yang buta. Dan orang buta itu melihat dengan apa? Dengan sayup-sayup atau dengan samar-samar, oh kok blur, dengan sempurna. Berarti bola matanya itu baru, inrayen, keren bola mata, wah keren. Iya. Ada di sini yang jual bola mata, gak ada. Ini cerita cerita intermezzo. Ada jualan organ tubuh katanya. Saya pernah cerita jualan organ, tapi bagian otak. Dari Amerika harganya murah ya. Terus dari Israel lebih murah lagi. Tapi yang paling mahal katanya dari Indonesia. Loh kenapa kok organ tubuh otak ini paling mahal dari Indonesia? Ini tidak penjelasan bahasa kita. Loh ini kelihatan baru, soalnya jarang dipakai. Jarang dipakai. Oh ini hanya intermezzo ya. Kan jarang dipakai kan kelihatan baru kan. Kalau kita punya disiplin sebagai murid, kita bisa mengerti dasar iman kita, keselamatan, ketuhanan Yesus, bahkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya percaya kehidupan kita ini sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Dengan apa? Dengan hidup sungguh-sungguh bertekun. Karena entah kita ini dipanggil meninggalkan dunia sebelum Tuhan datang, entah ketika kita masih hidup menantikan kedatangan Tuhan, Dia pasti menjemput kita. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup terangkat. Amin Bapak Ibu. Itu keyakinan, itu dasar kekristenan kita bahwa Yesus pasti datang kembali kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya. Yang mati pun bangkit, amin. Yang masih hidup terangkat. Jadi itu janji ya dan pasti. Jangan pernah lupakan itu. Di dalam Yesus ada keselamatan. Itu dasar iman yang harus kita belajar hari demi hari, disiplin, supaya kita bisa menjelaskan dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mengabaikan, amin. Jangan hanya sekedar Kristen. Kristen sebutannya kristal, Kristen Natal, ya. Bertekun membaca kitab suci ini sesuatu yang pasti. Seorang murid Kristus menopang hidup rohaninya dengan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani. Firman Tuhan adalah sumber ajaran yang sehat. Secara jasmani kita makan sehari berapa kali Bapak Ibu? Lalu ini hanya perbandingan aja. Sehari ada yang 1 kali karena supaya badannya terjaga, 1 kali tapi nasinya 1 gunung. Bapak Ibu, anak saya sendiri pernah berkata kepada saya, "Pak, anak SD kelas 1, Pak, saya mau diet." Loh, kenapa kok diet? Anak kecil kok diet? Loh, kan katanya kalau diet itu disukai banyak orang gitu. Jadi diet itu identik disukai banyak orang. Artinya apa? Saya nggak ngerti ini argumentasinya dia atau cara pandangnya dia. Karena pada umumnya orang itu melihat sesuatu yang jasmani, betul nggak?
Kalau kelihatan kecil, kerempeng gitu disukai orang. Ya. Nah, itu orang dunia begitu, tapi di dalam Tuhan kita tidak melihat casingnya, amin, tapi melihat hati. Bisa gak? Bisa melihat hati? Tidak bisa, karena firman Tuhan berkata, manusia itu melihat apa yang tampak di depan mata, tetapi Tuhan yang melihat hati, hanya Tuhan yang bisa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di sini saling membatin gitu, kita tidak tahu sebelahnya. Tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya kalau kita ini bisa kuat, bisa hidup, bisa sehat karena makanan jasmani, apalagi secara rohani. Kalau rohani kita mau sehat, mau bertumbuh, makan makanan rohani. Dengan cara apa? Tidak ada jalan lain. Bertekun membaca apa? Kitab suci. Bukan bertekun membaca buku primbon. Kitab suci. Sudah agak jelas mengatakan. Sekali lagi, kitab suci. Katakan bersama saya 1, 2, 3. Amin. Dilakukan? Mudah-mudahan. Kalau dipermudah. Iya. Saya seringkali mengingat kalau zaman saya kecil, itu kalau orang ke gereja tidak membawa Alkitab, manual book itu sesuatu yang aneh. Jadi semua membawa. Remaja saya masih, zaman remaja saya masih belum ada HP. Jadi bawanya Alkitab kalau ke gereja. Dan yang nggak bawa itu aneh. Tapi sekarang kebalik. Yang bawa itu malah kelihatan aneh. Loh, perhatikan ya. Kok saya aneh sendiri ya, bawa buku tebel banget ini, kabotan. Ya, zaman sudah berganti. Jadi semua sudah praktis. Dulu saya masih SMP itu senang baca Quran ya. Quran. Waktu itu peristiwa perang antara Amerika dan Irak. Amerika membela Kuwait. Nah, itu saya ikuti. Zaman berarti saya sangat cukup menjelang tua ya. Jadi saya baca Quran, menarik sekali berita peperangan waktu itu. Tapi semua sekarang serba digital, betul gak? Apa-apa tinggal pencet. Bahkan jarang sekarang orang belanja dengan uang tunai, semua digital, tinggal pencet. Panci bisa datang sendiri loh. Pencet panci gitu, pancinya datang di depan pintu rumah. Wah, dunia begitu canggih ya. Pencet jodoh, begitu jodohnya datang, lalu sambil nyanyi jodohku, ya, ya semua serba gampang sekarang. Jadi orang itu kalau serba mudah itu lama-lama terlalu nyaman, betul gak? Dulu saya lihat TV itu pakai bambu untuk menjetikan dari jauh kayak remote gitu. Jadi bambunya panjang, saya pencetin tombolnya supaya seperti remote, tapi dipencet secara manual. Tapi sekarang wah, sambil selonjoran lihat TV gitu, puejet gitu. Jangan-jangan ini manggil suami atau istrinya dipuejet, suaminya datang undul gitu. Enggak ya, semua ini serba canggih sekarang. Dalam kecanggihan ini tetap bertekun, amin, membaca firman Tuhan supaya hidup kita bertumbuh dalam iman, amin Bapak Ibu, bertumbuh supaya kebenaran itu tersimpan dalam lubuk hati kita, sehingga ketika menghadapi apapun situasi yang menekan, ketika keadaan kita tertekan, isi hidup kita itu firman, maka yang keluar adalah reaksinya kebenaran, responnya kebenaran. Tapi kalau isi hati kita ini hal-hal yang pahit, yang mengecewakan, apalagi yang gak jelas. Banyak sinetron sekarang yang gak jelas, tapi sebenarnya sinetron itu sebuah fakta yang diceritakan, ya betul. Hal-hal yang gak jelas itu kita masukkan dalam hati kita, yang membuat kita menghadapi situasi yang sulit ini, kita juga gak jelas juga. Harus bagaimana ya? Harus apa ya? Sebab itu nasihat Rasul Paulus, awasilah diri dan ajaran kita. Selain kita menerima firman, mendengar firman, membaca firman, awasilah diri kita supaya jangan melenceng. Hidup kita terbuka, kita ini suratan terbuka di hadapan orang. Dan jangan pernah alergi dengan pendapat orang lain, masukan orang lain.
masukan orang lain, kritikan itu memurnikan, membangun hidup kita. Tergantung respon kita. Kalau orang lain itu menilai kita kurang baik, kita memperbaiki diri. Amin. Kalau orang lain menilai kita baik, kita makin lebih baik. Itu sebabnya biarlah kita terus mengawasi diri kita dengan apa? Ajaran firman Tuhan. Murid Kristus juga terus mengevaluasi. Tiap hari kita diminta untuk mengoreksi diri kita. Sudah benar belum? Sudah lurus belum hidup kita? Atau masih seperti lagu-lagu Nusantara itu, potong bebek angsa itu kan serong ke kiri, serong ke kanan, kan gak lurus-lurus itu. Tapi firman Tuhan meluruskan jalan kita. Amin Bapak Ibu. Masih tetap setia ya, mendengar, banyak membaca. Tapi jangan hanya sebatas itu, dilakukan. Haleluya. Bertekun dan mengawasi diri kita supaya kita ini berhati-hati, ngomong hati-hati. Amin. Tindakan kita hati-hati. Karena seringkali sengaja atau tidak, pembicaraan kita, perkataan kita itu seperti panah yang melukai banyak orang. Pernah enggak perkataan kita itu setajam silet itu? Pernah enggak? Sengaja atau enggak sengaja? Apalagi kalau marah, biasanya itu katakannya makin tajam. Jadi kemarahan itu sebenarnya seperti ini loh, lagi mempertajam senjata. Makin marahnya memuncak, senjata ini dalam bahasa Jawa, omongannya pasti makin tajam. Atau dalam bahasa Jawa, makin pedes. Lebih pedes dari Lombok, ya begitu, cabai ya. Itu sebabnya kita belajar mengawasi omongan kita, perkataan kita. Cara ngawasinya bagaimana? Cocokkan dengan firman. Bener nggak ini ngomong begitu? Kalau nggak bener, jangan bicara. Seringkali orang itu istilahnya begini. Kalau kita ini berbicara, mikir dulu atau bicara dulu, Bapak Ibu? Tapi gini, tergantung situasi. Seringkali kita bicara dulu, mikirnya belakangan. Seperti ilustrasi tadi, jarang dipakai. Ingat ilustrasi kembali, jarang dipakai tadi. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini untuk mengawasinya. Waspadalah, supaya kita memperhatikan perkataan kita, tindakan kita benar, selaras dengan ketekunan kita membaca firman Tuhan. Jadi orang yang tekun membaca firman Tuhan itu bisa diukur dari apa? Dari reaksinya. Kalau ngomong itu bagaimana? Contoh, halo Pak, ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Shalom. Ya, berarti kan banyak baca firman. Sudah makan belum? Haleluya gitu. Loh, ini mabuk ini. Rohani itu bukan soal ngomongnya sok rohani, tapi perkataannya membangun. Amin. Tindakannya menjadi teladan, menjadi berkat. Bukan hanya memperkatakan hal-hal yang tertulis dalam Alkitab. Shalom, haleluya, puji Tuhan, glory, dan itu saja. Apalagi saya ingat kalau orang-orang zaman dulu itu tekun dalam doa begitu, sebelum ibadah dimulai biasanya mereka berlutut. Kursinya enggak begini, kursi kayu yang panjang. Kayunya bukan tipis, tebel. Jadi kalau ada orang sepuh datang duluan, dia akan berlutut dan berkata glory gitu. Ada jedanya. Haleluya. Loh, ada ceknya itu. Oh, temponya memang begitu. Tapi itu ketekunan yang mengakibatkan apa? Dia menjadi pribadi yang baik. Ya. Oke, kalau di sini beda. Setiap masa itu beda. Jangan disamakan. Coba bayangkan kalau kita datang berlutut, geringin. Ya, semuanya itu ada masanya ya. Dan kesungguhan itu tidak hanya ditampilkan dengan cara-cara lahiriah, tapi apa yang dari dalam keluar lewat perkataan dan tindakan, itu wujud dari ketekunan kita membaca firman Tuhan sebagai murid yang sejati. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan lupa pernyataan ini banyak membaca firman Tuhan. Lewat apapun, sekarang baca itu lewat komputer, lewat HP, lewat manual book bisa. Dengan cara apapun bisa, lakukan. Maka kita menjadi murid yang disiplin, yang baik. Ya. Disiplin dalam ibadah ini penting. Jadi murid Kristus dapat menjalankan disiplin ibadahnya dengan mulai
menjauhi tahayul dan dongeng. Orang yang beribadah, dia akan diluputkan dari mempercayai tahayul dan dongeng yang membuat orang percaya terpecah perhatiannya dan membuat luntur disiplin rohaninya sebagai murid Kristus. Ada berapa banyak kita yang percaya hal-hal yang tahayul dan dongeng-dongeng. Jangan membuat rumah posisi tusuk sate. Pernah dengar? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Tusuk sate itu rumah kita, depan kita jalan ke arah yang searah dengan jalan gang atau jalan apapun. Tapi saya lihat toko besi di tempat sekitar kami itu tusuk sate. Paling laris di sekitarnya, paling laris dia. Karena kelihatan kan, wow, ada toko besi dari jarak sekian kilo, ya, laris. Pernah dengar kalau angka 13 itu angka tidak baik? Saya lihat kalau naik lift di gedung gitu, 13 kok nggak ada ya? Atau kamar nomor 13 kok nggak ada? Bahkan rumah, Jalan Siranda nomor 12A, 12B, dan nomor 14. Tapi di sini nggak ada ya, ini contoh ya aja. Itu angka itu tidak membawa apa-apa. Yang membuat kita mengalami hal yang baik ketika kita berjalan dalam kebenaran dan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati hal yang baik. Ingat, kalau kita bercerita soal angka, Bapak Ibu Saudara, itu Yosua bersama orang Israel mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? Ada ujian ini ya. Berapa kali? 13 kali baru temboknya runtuh, karena diminta keliling selama 7 hari. Dalam sehari sekali. Di hari yang ke-7, 7 kali. 6 tambah 7, 13. 13 itu malah angka kemenangan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Hal-hal yang buruk diubahkan menjadi baik. Asal disiplin, amin, tertib dalam ibadah. Tidak menjamin orang yang rajin ibadah bersekutu di dalam gedung gereja ini baik. Tapi orang yang mau bertumbuh, orang yang mau berubah, pasti mau beribadah, amin. Mau rindu bertemu, mengalami Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Perlu tafsiran? Tidak perlu. Dilakukan yang perlu. Amin. Janganlah menjauhkan diri. Persekutuan. 2-3 orang berkumpul di dalam Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Intinya kuncinya berkumpul di dalam Tuhan. Kalau tanpa Tuhan itu namanya arisan. Itu sebenarnya oleh kita berkumpul di dalam Tuhan. Tertib ibadah itu penting karena membuat kita mengerti bahwa kebenaran adalah kebenaran yang menuntun kita untuk menjauhkan diri dari tahayul dan dongeng. Jangan makan di pintu. Benar atau salah? Ya sangat benar. Makan di pintu ketendang nanti nangis. Kan pintu untuk lewat. Tapi bukan tahayul untuk, wah ini ada apa ini? Jangan suka jajan di pinggir jalan katanya. Ya harus di pinggir. Ya, kalau di tengah ya repot ya. Ini tahayul seringkali ada orang baca sebuah buku. Jangan percaya hal-hal yang mistis. Ternyata dibuka itu bukunya tulisannya ini buku primbon ya, sama aja dia. Ya itu sebenarnya percayalah hanya kepada kebenaran. Sumber kebenaran kita. Ketika kita disiplin dalam ibadah, kita akan bertumbuh secara iman. Amin, Bapak Ibu. Masih tertib, setia? Amin. Setia itu ukuran minimal, Bapak Ibu. Ada orang berkata, dia itu ibadah secara rutin, secara konsisten. Kok masih suka marah-marah? Perhatikan. Orang hidup itu perlu didandani, dipoles, diperbaiki. Perbaikan itu tidak sulap, tidak sihir, seperti membalik sebuah tangan. Maka didandani, makin ibadah makin lebih baik. Amin. Loh ini ibadah sering marah-marah. Ibadah aja bisa marah.
lihat orang itu ibadah bisa marah, apalagi kalau nggak ibadah, itu bukan hanya bisa marah, maaf dalam bahasa Jawa, bisa mbacok. Kalau nggak ibadah, syukur ya itu. Loh ini kok orang ini beribadah kok bisa ngambek? Bisa. Itu kalau nggak ibadah bukan hanya ngambek, pergi, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Itu sebabnya kita belajar terus. Ibadah itu kita merindukan Tuhan dan Tuhan memperbaiki hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sebab godaan yang lainnya yang lebih menarik perhatian kita seringkali hal-hal yang jasmani. Latihan jasmani itu berguna tapi terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita latihan jasmani, maka jasmani kita sehat. Tapi latihan rohani termasuk ibadah itu membuat kita menikmati janji Tuhan sekarang dan yang akan datang. Kalau soal jasmani, saya itu paling sejak kecil seneng hal-hal yang jasmani. Artinya begini, sejak kecil saya seneng olahraga. Ketika zaman saya itu main kelereng. Ketika main kelereng itu saya sering menang dan kelereng yang saya dapatkan itu 1 kaleng black roti itu loh ya. Jadi menang. Kalau di kampung ada lomba bulu tangkis, saya harus menang dan menang juga. Tapi saya pikir saya kok jadi lelah ya, terbatas itu. Sepak bola, saya waktu SMA senang sepak bola. Sehingga saya sekolah itu pakai sandal dengan alasan apa? Kaki saya bengkak main sepak bola. Ternyata latihan jasmani itu, hal-hal yang jasmani itu sementara. Kita dapat uang, dapat hadiah, dapat kepuasan. Tapi sementara ketika secara badani kita latihan olahraga itu penting membuat badan kita sehat. Tetapi itu sementara saat kita di dunia. Tapi ketika kita berlatih secara rohani, ibadah kita itu mengandung janji sekarang dan yang akan datang. Itu sebabnya kita pada masa kini tetap beribadah memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan hanya untuk masa kini, melainkan sampai kekekalan. Ibadah kita tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, disiplin dalam kesaksian. Sebab kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Ajaran yang sehat harus disertai dengan praktek hidup yang sehat. Memang amanat agung menyatakan supaya kita juga menjadi saksi. Sebagai murid menjadi saksi apa? Supaya lewat perkataanmu orang lain diberkati dan menerima kabar baik Injil Kerajaan Allah. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja, kehidupan kita harus menjadi berkat. Dalam doa saya setiap hari, Tuhan jadikan kami saksimu, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan dimanapun berada, di keluarga, di lingkungan, dan dimanapun kami ditempatkan. Itu seringkali saya doakan supaya hidup kita dimanapun tidak hanya omongan kita yang baik, tapi tindakan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi doa saya kok seringkali ya berjalan begitu saja. Tapi Tuhan sedikit mengizinkan dan itu terjadi jawaban doa sedikit tercerahkan. Tapi saya protes kepada Tuhan. Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kan tidak harus menjadi ketua RT. Nah, sebab saya ini tipenya orang yang agak cerdik ya. Jadi kalau kegiatan di lingkungan begitu, kerja bakti begitu, saya lelah lalu makan bersama. Setelah makan saya pulang duluan. Iya, kelelahan. Apalagi kalau kerja bakti membuat bangun ini bangun itu, saya ikut semangat. Tapi di pertengahan jalan sudah lelah hayati. Lalu warga itu gini aja, kerja bakti selesaikan dulu baru makan. Lah, ini pasti ide dari saya ini. Karena kelakuan saya membuat kerja bakti itu diselesaikan, baru terakhir makan bersama, tidak makan siang gitu loh. Jadi setelah selesai, jadi wah ini saya malah jadi contoh yang kurang baik ini. Habis makan terus saya pulang tidak pamitan karena saya tahu pasti saya ditahan untuk. Nah, akhirnya Tuhan izinkan. Iya caranya menjadi berkat teladan ya itu tadi. Wes ditunjuk aja jadi ketua RT. Akhirnya saya ya dengan sedikit protes kepada Tuhan. Bukan berarti menjadi berkat bagi lingkungan harus jadi ketua RT. Tapi saya dipaksa mungkin ya. Begitu supaya saya tidak
sembarangan lagi dalam berdisiplin dalam kesaksian. Lah bagaimana, mau nggak mau kan ya harus stay at home untuk menjadi berkat tentunya. Tapi itu belajar, masih belum. Saya sudah pamit. Kalau minggu saya nggak bisa loh ya. Saya menolak tapi tetap didukung begitu. Ya sudah, saya dapat dispensasi. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kesaksian yang efektif itu bukan hanya omongan kita yang baik, tapi tindakan kelakuan kita menjadi berkat. Amin. Praktek hidup yang sehat itu ditunjukkan dengan sikap kita, tindakan kita, sehingga dimanapun kita berada kita menjadi berkat. Sebab itu menjadi teladan itu perkataan dan tindakan selaras dan mempengaruhi orang. Jadi teladan kehidupan adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Keteladanan berbicara lebih keras daripada sekedar teori. Jadi kita ini sudah banyak teori, yang penting prakteknya. Amin. Menjadi teladan dimanapun berada. Dan apapun situasinya kita menjadi berkat. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita dipercaya. Baik, kita bersyukur lewat pujian kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Sebab kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti, rancangannya sempurna untuk kita boleh menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat. Sebagai murid yang sejati, murid Kristus, biarlah kita berjalan seperti guru kita, Yesus Tuhan kita, yang membawa kita dalam kehidupan yang benar. Perhatikan hidup kita hari-hari ini sudah benar seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kita terus menjadi teladan dan menjadi berkat. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku
hatimu, menyembahmu Tuhan, lebih dekat kepadamu. Ini amorena lama-lama sikini narana lama-lama. Bawa kami sebagai murid yang mengikuti kehendak-Mu Yesus, seturut kebenaran, hidup dalam disiplin, mengikuti-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dinyatakan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pagi hari ini mengajar kami untuk mendisiplinkan diri kami sebagai murid Kristus, supaya secara rohani kami bertumbuh dan kami boleh mengalami kehidupan yang dewasa secara rohani, makin mengenal Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Berkati setiap kami yang mendengar, supaya kami tidak hanya sebatas mendengar, kami dimampukan melakukannya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Inilah kerinduan kami, rinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Sekali lagi sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau berkenan hadir ya Tuhan melawat kami. Bahkan kami juga terus boleh diajar melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus taat, disiplin, mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami dalam firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hari-hari ini terus makin menyukakan hati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tahu kami ada kembali beribadah sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan saja. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap umat-Mu hari-hari ini yang masih tetap dalam pergumulan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang lemah hati, lemah iman, lemah dalam pengharapan. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau terus senantiasa memberikan kekuatan, membangkitkan iman umat-Mu Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau itu adalah pengharapan yang pasti. Engkau pasti akan menggenapi. Biarlah firman-Mu terjadi dalam setiap kami. Sungguh ya Tuhan, seperti firman-Mu nyata, apa yang tidak pernah
timbul dalam hati kami Tuhan, tidak pernah terpikir, terlintas dalam pikiran kami, itu yang Kau sediakan bagi umat-Mu Tuhan, Kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Tergenapilah firman-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan hari-hari ini yang letih dan lesuh, mendapat kekuatan baru Tuhan, yang bersedih dihiburkan. Bahkan kami percaya yang sakit di antara umat-Mu ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini, bekerja, menjamah, menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu disembuhkan ya Tuhan. Yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru, dapat penghiburan. Hari-hari ini tidak menjadi lemah tapi semakin kuat di dalam Engkau. Hari-hari ini bahwa umat-Mu Tuhan semakin mengasihi Engkau menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin terus mencari akan Engkau Tuhan, merindukan akan hadirat-Mu. Biarlah kami terus senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan, mencari perkenanan-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti akan rencana dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja ini, bahkan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun hari-hari ini, dalam minggu ini Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus, dalam kesehatan, dalam berkat yang berlimpah. Tidak lupa kami juga mengangkat tangan kami, berdoa kami melepaskan berkat shalom ya Tuhan atas umat yang Kau kasih, atas bangsa yang Kau kasih Israel. Diberkatilah Israel di dalam nama Yesus, diberkatilah kota-kotanya, diberkatilah penduduknya. Negara ini Tuhan adalah biji mata-Mu, bangsa ini adalah kekasih-Mu Tuhan. Dalam perlindungan, dalam rencana-Mu kami berdoa, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat Palestina, Engkau juga mengasihi Palestina dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan, kasih Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, rancangan Tuhan terjadi atas kejadian yang terus terjadi sampai hari ini dalam perang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bekerja campur tangan. Kami melepaskan berkat perdamaian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, atas kota kami di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan bawa berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.